Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi klasifikasi objek pajak penghasilan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Davin Windiarta, NPM 21013010305. Selanjutnya yang kedua ada Roma Dona Salwa, NPM 23013010073. Yang ketiga ada Nadia Intan Azahroh, NPM 23013010251. Dan yang keempat ada Vincentius Marvelio, NPM 23013011069. Untuk pemaparan materi yang pertama yaitu tentang objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 1. Jadi penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan atau kenikmatan. Jadi imbalan dalam bentuk natura itu imbalan dalam bentuk barang selain uang. Nah, sedangkan untuk bentuk kenikmatan itu imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan. Adapun penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 yaitu laba usaha. Laba usaha juga dapat diperoleh dari usaha perdagangan, usaha manufaktur, usaha jasa, atau usaha lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH mencangkup berbagai jenis penghasilan kena pajak. Di sini ada beberapa contoh objek pajak yang termasuk dalam pasal 4 ayat 1. Yang pertama yaitu penghasilan dari pekerjaan dan jasa, yaitu gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan, yaitu laba usaha yang diperoleh dari kegiatan bisnis atau usaha, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Yang ketiga, penghasilan dari modal, yaitu dividen, bunga, royalti, dan sewa yang diterima dari pengelolaan atau penggunaan modal. Yang keempat, penghasilan dan penjualan atau pengalihan harta, yaitu keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta seperti tanah, bangunan, atau saham. Dan yang terakhir, yang kelima, penghasilan dari harta yang tidak terdaftar. Penghasilan yang diperoleh dari harta yang tidak dapat tercatat dalam laporan keuangan atau tidak dilaporkan dalam SPT. Baik, selanjutnya saya Nadia Intan Azahroh dengan NPM akhir 251 akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan atau PPH pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dengan sifat pemotongan yang bersifat final. Artinya, pajak yang dibayarkan tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak penghasilan terutang lainnya. Hal ini memberikan kepastian dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Implikasi dan tujuan pajak penghasilan atau PPH pasal 4 ayat 2 adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dan efisien, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan penerimaan negara yang optimal. Dengan pemotongan yang final, PPH ini memberikan kepastian hukum dan memudahkan perhitungan pajak sambil mendukung pembangunan ekonomi melalui pengumpulan dana untuk program pemerintah dan mendorong partisipasi lebih banyak individu serta usaha dalam perpajakan. Jadi berikut adalah rincian objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama ada peredaran bruto usaha. Omset penjualan dari usaha yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dikenakan tarif sekitar 0,5% dari total omset per bulan. Yang kedua ada bunga, termasuk bunga dari deposito, tabungan, obligasi, dan bunga yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang ketiga, hadiah undian. Penghasilan yang diperoleh dari hadiah yang didapatkan melalui undian atau lotre dikenakan pajak. Yang keempat, transaksi saham dan surat berharga.
pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli saham, surat berharga lainnya, dan transaksi derivatif di bursa. Yang kelima, pengalihan aset. Ini mencakup pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, serta penghasilan dari jasa konstruksi dan sewa tanah atau bangunan. Dan yang terakhir ada pendapatan tertentu lainnya. Jenis pendapatan lain yang diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya yakni mengenai pemotongan dan pembayaran PPh pasal 4 ayat 2. Mekanisme pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti oleh wajib pajak dan pihak yang membayar penghasilan. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayar, baik individu maupun badan usaha, pada saat penghasilan diterima, dengan tarif yang bervariasi tergantung jenis penghasilan, seperti 0,5% untuk offset usaha di bawah 4,8 miliar dan hingga 25% untuk hadiah undian. Setelah pemotongan, pihak yang memotong wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan, biasanya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selain itu, mereka juga harus melaporkan pemotongan tersebut menggunakan formulir SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat terdaftar dengan menyimpan bukti pemotongan dan setoran sebagai dokumentasi untuk keperluan audit di masa mendatang. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam pemungutan pajak serta memastikan pajak terutang dapat dipungut secara efektif dan tepat waktu. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 3 yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah 1. Bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, perusahaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak yang bersangkutan. Kedua, ada warisan. Ketiga, harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Dan yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik negeri atau badan usaha milik daerah dari penyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, pelatihan, dan komisi. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana. Selanjutnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat pasangan usaha tersebut yang pertama merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara pasal PPh pasal 4 ayat 1 antara ayat 2 dan juga ayat 3. Nah, di sini di PPh pasal 4 ayat 1 kita diberikan gambaran umum soal PPh. Contoh penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1, penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi,
bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk natura atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain-lain dalam Undang-Undang PPH, STD, TD, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Contoh penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 adalah hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 adalah laba usaha. Selanjutnya di PPH pasal 4 ayat 1 ini merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan. Objeknya di sini antara lain gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran yang lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Jasa kegiatan dan penggunaan harta dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan. Selanjutnya di PPH pasal 4 ayat 2 ini umumnya membahas pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu. Jasa dan sumber tertentu yang dikenakan PPH pada pasal 4 ayat 2 ini diantaranya ada jasa konstruksi dan sewa tanah atau bangunan. Di PPH pasal 4 ayat 2 ini juga terkenal sebagai PPH yang bersifat final, dikenakan atau jenis penghasilan tertentu dengan tarif yang berbeda-beda. Objeknya antara lain bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham, sewa tanah atau bangunan, dan jasa konstruksi. Karena PPH ini bersifat final, artinya tidak dapat dikreditkan atau digunakan dari total PPH terutang. Jika transaksi antara perusahaan dan individu, perusahaan sebagai penerima menanggung PPH ini. Jika transaksi antar perusahaan, pembayar yang mengumpulkan dan menyetorkan pajak. Di PPH pasal 4 ayat 3 ini, UU nomor 36 tahun 2008, sebagian besar membahas tentang mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Di sini dibahas tentang apa saja sih pengecualian dalam pajak penghasilan ini. Di antaranya ada pertama, bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan infak. Kedua, ada warisan. Ketiga, ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara, badan keagamaan atau lembaga sosial tanpa hubungan usaha. Dan yang terakhir ada penggantian atau imbalan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura. Maka terus perbedaan apa sih yang mencolok dari setiap pasal ini, mulai dari pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasal 4 ayat 3. Secara umum, PPH pasal 4 ini mengatur penghasilan tertentu yang dikenakan PPH bersifat final dengan tarif yang berbeda-beda. Final yang berarti tidak dapat dikreditkan. Sesuai jenis objeknya, perbedaan utama terletak pada objek pajak dan mekanisme pemungutannya. Pengecualian pada pasal ayat 3, pasal 4 ayat 3 ini membahas keseluruhan tentang pengecualian objek yang ada di pajak penghasilan. Semua objek yang berada di PPH pasal 4 bersifat final dan tidak dapat dikreditkan. Akan tetapi, perbedaan objek yang terletak di masing-masing pasal yang menjadi pembeda utama dalam kasus ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih.